Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa habibina abil qasim Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin al-ma'sumin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Dalam pembahasan kita kali ini kita akan membahas mengenai masalah kapan saja di dalam akhir di bulan Ramadan ini, misalnya seseorang itu bertugas atau terkena taklif untuk melaksanakan qadha saja tanpa fidyah, atau dia terkena fidyah saja tanpa qadha puasa, atau dua-duanya, yakni fidyah dan juga qadha. Tentunya di sini pembahasan ini merupakan pembahasan yang sangat penting. Yang terkadang dalam masalah ini fidyah disamakan dengan kafarah, tapi terkadang juga dalam masalah ini fidyah tidak berbeda dengan kafarah. Jadi umumnya untuk kafarah itu adalah untuk orang-orang yang dimana dia secara sengaja membatalkan, ya. Sedangkan fidyah selain daripada itu. Tetapi ada juga kafarah selain daripada yang dimana dia membatalkan puasa secara sengaja, itu ada namanya kafarah ta'khir, gitu. Secara umum jumlah seharinya dalam masalah ini adalah sama, fidyah sama kafarah dalam sini adalah 1 mud. Oke, kita di sini akan bahas pertama adalah wajib seseorang itu melaksanakan qadha puasa Ramadan, tetapi kafarahnya tidak diwajibkan. Jadi kafarah tidak diwajibkan. Pertama adalah dia itu sengaja untuk apa? Untuk dia muntah. Jadi sengaja misalnya dengan tangannya sehingga dia itu muntah. Oleh sebab itu ini dalam masalah ini batal puasanya dan dia harus imsak. Imsak tidak boleh makan dan minum sampai maghrib, ya kan? Tapi dia harus qadha dan tidak ada kafarah. Yang kedua adalah dia misalnya di dalam bulan Ramadan dia puasa, tetapi dia lupa, ya, dia lupa dalam masalah ini tidak melaksanakan mandi janabah. Jadi misalnya sebelum subuh dia itu sudah junub tapi lupa dia puasa, ya kan, dia puasa bahkan misalnya sampai 2 hari misal dia lupa belum mandi janabah di situ. Oleh sebab itu ini batal puasanya dan harus qadha. Begitu pula dalam masalah ini karena dia lupa mandi janabah, sholatnya pun harus diqadha juga. Yang selanjutnya adalah dia tanpa meneliti, ya, misalnya dia percaya kepada seseorang bahwa ketika dia sahur misalnya dia bertanya kepada seorang tersebut misalnya subuh sudah azan subuh atau belum. Dalam masalah ini dia, ya, istilahnya dia tanpa tahqiq di sini atau tanpa bertanya, dia melaksanakan atau makan, ya, makan minum sampai subuh tiba. Ya, ketika sampai subuh tiba dia tetap makan dan minum, tapi dia tidak tahu dalam masalah ini, maka dalam masalah ini tetap puasanya batal dan dia dalam masalah ini harus qadha dan tidak ada kafarah. Tapi setelah dia tahu, dia harus berhenti dalam masalah ini. Karena setelah subuh itu dia tetap makan nih, ya kan? Maka dalam masalah ini dia harus berhenti setelah tahu, tapi dia harus qadha tapi tidak ada kafarah. Yang selanjutnya adalah mengenai masalah dalam masalah misalnya adzan subuh, ya kan, sama seperti tadi, tapi dia mempercayai orang lain
mempercayai orang lain bahwa subuh tersebut belum adzan. Ya, waktu subuh belum datang dan dia kata orang tersebut subuh belum ada misalnya atau belum datang. Lalu dia membatalkan puasanya. Maksudnya dia tetap makan. Ya, dia makan, minum padahal itu sudah waktu adzan subuh. Lalu setelahnya dia ketahui bahwa ternyata sudah subuh. Maka dalam masalah ini tetap batal, dia harus imsak ya, dan pada saat selanjutnya setelah bulan Ramadan dia harus qadha tapi tanpa kafarah karena dia mempercayai seseorang bahwa itu belum subuh. Yang selanjutnya adalah seseorang yang safar atau yang bepergian di bulan Ramadan. Tentunya dalam syarat-syarat tertentu dia harus membatalkan puasanya tersebut sehingga dia wajib qadha tanpa harus adanya kafarah. Begitu pula seorang wanita yang haid, yang nifas tentunya tidak bisa berpuasa di bulan Ramadan dan dia harus qadha di bulan yang lainnya. Dan juga orang yang tidak mengetahui hukum mengenai masalah puasa. Seperti misalnya dia tidak mengetahui bahwa diinfus ya. Ya, ini infus itu adalah diberikan makanan melalui pembuluh darah ya kan, berupa cairan. Maka itu membatalkan puasa. Dia tidak tahu bahwa itu membatalkan puasa. Dia diinfus dalam masalah itu. Lalu setelah itu dia misalnya di bulan lainnya dia harus membayarkan qadha tapi tidak wajib untuk membayarkan kafarah. Seperti juga orang tidak tahu bahwa menenggelamkan kepala ya itu bisa membatalkan puasa. Dia tidak tahu. Lalu dia renang misalnya, dia tidak tahu hukumnya. Setelah itu dia tahu, maka dalam masalah ini wajib qadha tidak wajib kafarah. Yang selanjutnya adalah karena dia itu sakit, misalnya dia puasa nih di waktu subuh pagi hari, lalu ketika udah datang siang hari dia rasa sakit atau misalnya sakit mah atau misalnya sakit demam ya kan, yang dimana diperlukan untuk meminum obat misalnya seperti itu, maka dia bisa membatalkan puasanya dan di kemudian hari atau di kemudian bulan yang lain dia harus membayarkan qadha. Begitu pula orang yang terkena masyakat dalam misalnya biasanya dalam pekerjaan berat, contoh misalnya pekerjaan bangunan, dia puasa nih waktu paginya sampai misalnya sampai siang hari terasa istilahnya berat baginya dan lemas baginya dan untuk melaksanakan kerja ini, dan dia dalam masalah ini kondisi tertentu dia bisa membatalkan puasa tapi qadha di waktu kemudian dia di bulan yang lain. Selanjutnya adalah perkara yang dimana di sini hanya membayarkan fidyah, qadha tidak diperlukan, yakni satu mud. Setiap satu hari satu mud ya harus dibayarkan sekitar 750 gram beras ataupun gandum. Kepada siapa saja? Yakni kepada orang yang sakit. Ya, orang yang sakit dan orang yang sakit tersebut terus menerus ya tanpa istilahnya tanpa ada jeda sampai misalnya tahun depan. Misalnya sampai tahun depan demikian, maka di sini tidak ada kewajiban untuk bayar qadha. Tentunya di sini adalah kewajiban bagi dia adalah untuk membayarkan fidyah. Ataupun misalnya orang yang sudah tua, ya wanita yang sudah tua atau kakek misalnya nenek atau kakek yang dimana dia sudah tua, sudah tidak kuat lagi untuk berpuasa dalam masalah ini, maka dia hanya membayarkan fidyah saja, tidak wajib membayarkan qadha. Yang selanjutnya adalah orang yang sakit, ada penyakit khusus, artinya penyakit cepat haus dan tidak bisa menahan rasa haus tersebut. Itu penyakit kehausan tersebut ada sebagian orang yang tidak bisa dia menghindari dari minum ya, air minum. Dia harus minum, oleh sebab itu dia bisa hasilnya tidak berpuasa dan hanya membayar fidyah, tidak ada kewajiban untuk membayar qadha juga. Kalau dia mampu, suatu saat dia mampu, ihtiyat mustahab bagi dia untuk melaksanakan mustahab, tentunya bagi dia untuk melaksanakan qadha puasa tersebut. Yang
permasalahan terakhir adalah permasalahan di mana dia wajib membayar fidyah atau kafarah takhir, ya kan? Kita akan jelaskan dalam masalahnya kafarah takhir. Begitu pula nilainya sama, kafarah takhir sama fidyah ya. Ini 1 mud ya, setiap 1 hari itu 1 mud. Dan juga dia wajib untuk membayarkan qadha. Misalnya ini kalau untuk kafarat takhir misalnya, dia misalnya safar, ya, dia misalnya safar, dia berarti tidak berpuasa, berarti dia wajib untuk membayarkan untuk puasa qadha di bulan yang lainnya sebelum datangnya Ramadan selanjutnya. Tetapi ketika dia sengaja tidak menunaikan qadha tersebut, dalam hal ini maka sampainya bulan Ramadan selanjutnya maka dia harus membayarkan kafarat takhir hanya 1 kali kafarat takhir, yakni pada tahun dia itu diakhirkan qadha tersebut. Adapun misalnya bulan-bulan tahun-tahun selanjutnya, walaupun dia belum melaksanakan qadha juga, tidak ada kafarat takhir, yang kewajibannya bagi dia adalah hanya qadha saja. Jadi kafarat takhir cuman di tahun itu. Gitu. Baik secara sengaja ataupun tidak sengaja, sama saja. Secara sengaja ataupun tidak sengaja, misalnya dia tidak melaksanakan qadha, dia tentunya harus melaksanakan qadha di kemudian tahunnya, lalu tapi dia juga harus membayarkan kafarah takhir. Selanjutnya adalah seseorang yang dimana wanita yang hamil yang biasanya mendekati untuk melahirkan, yang dimana dia khawatir bahwa ketika dia berpuasa, bagi janin yang ada atau bagi bayi yang ada dalam kandungannya, ya, di dalam kandungannya itu bisa menyebabkan doror, berbahaya bagi kandungannya, maka dia bisa berbuka. Tapi di waktu kemudian, ya, dia bisa membayarkan qadha dan juga bisa membayarkan fidyahnya. Begitu pula misalnya kondisi yang sama, dia hamil mendekati waktu melahirkan dan dia khawatir istilahnya itu berbahaya bagi dirinya, bukan bagi bayinya, itu juga sama. Artinya dalam masa ini dia bisa tidak berpuasa, tetapi dia harus membayar qadha dan juga membayar fidyah. Begitu pula seorang wanita yang dimana dia ibaratnya wanita yang menyusui, ya kan? Ketika wanita yang istilahnya itu wanita yang menyusui misalnya tidak atau khawatir dia itu ketika dia berpuasa akan susunya akan sedikit dan juga bisa menyebabkan doror atau bahaya bagi sang bayi, maka dia bisa tidak berpuasa dan di waktu kemudian dia membayarkan fidyah. Begitu pula dia istilahnya qadha, melaksanakan qadha. Ataupun misalnya ketika dia menyusui bayi tersebut, ya, ada suatu hal yang berbahaya bagi dirinya. Ketika misalnya dia berpuasa, ya, ketika wanita menyusui tersebut, kondisi yang sama tapi bedanya untuk bagi dirinya khawatir, maka dia pun sama bisa melaksanakan qadha dan membayarkan fidyah di istilahnya di bulan kemudian. Itu mungkin pembahasan yang singkat dan padat mengenai masalah beberapa permasalahan yang sekiranya penting untuk saya sampaikan berkaitan dengan masalah fidyah, kafarat takhir, begitu pula mengenai masalah qadha. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi thayyibin at-tahirin al-ma'sumin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.